Maka kembali lagi bersama kami di Lega Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BRAM atau PT Indo Kotsa Tbk. Nah, ini kita lihat nih laporan keuangan yang kuartal ketiga ya, sudah kuartal ketiga 2024. Di sini ada disebutkan untuk presidennya, kemudian ada direkturnya. Untuk presidennya yaitu Sadiq Karaman, kemudian direkturnya ada Umit Koskun. Nama kantor mereka di Jalan Pahlawan, Desa Karangasem Timur di Bogor ya. Ini tepatnya di Citiro. Di sini ada disebutkan juga alamat domisili mereka. Ini kalau kita lihat di sini ada SCBD, kemudian ada di Jaksel ya. Ini walaupun alamat kantor mereka ada di Bogor, tetapi untuk yang alamat domisili mereka rata-rata di Jakarta ya. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu 1 tahun penuh, tapi bentuknya itu US dollar. Nah, jadi nanti dikali saja dengan 16 ribuan, 15 ribuan, enggak 16 ribuan. Kas dan setelah kas kalau kita di sini dia sedikit berkurang, di mana dari 32 jutaan dolar sekarang menjadi 25 jutaan dolar. Lalu ada piutang usaha. Piutang usaha dia meningkat, oke, cukup bagus. Piutangnya ini persediaan kita lihat di sini sedikit menurun ya. 800-an ribu dolar menjadi 700-an ribu dolar. Tapi dia ini menurun cukup banyak loh menurut kami, hampir 100.000 dolar. Untuk yang total asetnya dari 298 jutaan dolar sekarang menjadi 301 jutaan dolar. Berarti untuk hasilnya mengalami peningkatan ya di sini ya. Nah, ini total hutang jangka pendek dia menurun, oke, cukup bagus. Ini total hutangnya dia dari 72 jutaan dolar sekarang menjadi 67 jutaan dolar. Dia menurun sedikit. Ini menurun kurang lebih sekitar 5 jutaan dolar. Kalau kita di sini 4 hingga 5 jutaan dolar. Nah, ini oke. Ekuitasnya kita lihat 226 jadi 234. Berarti di sini kalau kita lihat ini hutangnya dia menurun, kemudian ekuitasnya itu bertambah. Dan jika dilihat dari perbandingannya, ekuitas masih lebih besar daripada liabilitasnya. Ini cukup bagus ya. Pendapatan bersih kita lihat dari 192 jutaan dolar sekarang menjadi 180 jutaan dolar. Laba brutonya 26 jutaan dolar menjadi 29 jutaan dolar. Nah, ini dia berarti mengalami peningkatan nih. Untuk labanya sendiri dari 10 jutaan dolar sekarang menjadi 13 jutaan dolar. Ini jika kita lihat dari persediaan dari sedikit aja, berarti ini mengalami peningkatannya. Ini labanya mengalami peningkatan cukup bagus. Tapi nanti kita lihat dulu. Pembayaran kas kepada pemasok dia pun meningkat dari 126 jutaan dolar sekarang menjadi 147 jutaan dolar. Tetapi pembayaran kas kepada direksi dan karyawan dia sedikit berkurang dari 16 jutaan dolar menjadi 13 jutaan dolar. Jadi ini kalau kita lihat pemasoknya ini dia meningkat. Ini menurut kami cukup bagus ya. Laba meningkat, semuanya meningkat. Nah, ini apa nih? Thai Indo Cordas. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini kepemilikannya sama ya, tetapi ini letaknya di Thailand. Nah, ini walaupun kita lihat perusahaannya ini ada di Indonesia, tapi dia dana usaha di Thailand, kemudian dikatakan ada penggabungan usaha. Nah, ini dengan Thai Indo Cordas rencana dia mau melakukan apa ya, penggabungan usaha, tapi ini udah dari dulu sih, dari 2022. Kemudian ini ada presiden komisaris, ini ada Bursim Oskurdrium. Kalau kita lihat di sini untuk manajemennya, dia ada mengalami perubahan di mana yang komisaris. Yang dari Volkan menjadi Omur, kemudian presidennya dari Omur menjadi Salih. Menjadi Salih Karaman. Berarti Omurnya ini tadi dia naik yang menjadi komisaris ya. Ini ada ketua audit. Ini kita skip. Ini kasnya. Ini kasnya kalau kita di sini dia mengalami peningkatan walaupun jumlahnya itu sedikit dari 6,6 ribu dolar
menjadi 6,9 ribu dolar. Nah, ini ada yang mengenai penurunan, ada yang mengenai peningkatan. Ini tadi jumlahnya kecil sih, karena ini pun kas di tangan saja ya, kas di tangan saja. Untuk rupiah, ini yang rupiah meningkat untuk yang di bank ini ya. Mereka pemain ini simpan di Bank Senbi Niaga. Bank Senbi Niaga itu menyentuh 2 jutaan dolar. Kurang lebih sekitar 3 miliaran gitu ya. Dia ini total bank pihak ketiga. Tadi dia total ini berkurang, di mana dari 32 jutaan dolar sekarang menjadi 25 jutaan dolar. Di tahun usaha kita lihat ini ada pihak ketiga dan pihak berelasi, di mana pihak berelasi mengalami peningkatan yang cukup bagus. Tapi ini kalau dia gak lancar sama aja ya. Ini kita lihat yang belum jatuh tempo yang 31 sampai 90 pun cukup banyak, dia meningkat cukup pesat loh. Jadi cash flow ini sebenarnya biasa-biasa aja kalau kita lihat di sini. Sebenarnya agak cukup macet ya, di mana yang lebih dari 90 hari pun apa ya. Persediaan kita lihat. Ini persediaan bersih dia meningkat. Dia menurun ya. 41 jutaan dolar sekarang menjadi 40 jutaan dolar. Nah, data dia menurun. Tapi labanya kayak peningkatannya masih lebih banyak lah. Nah, saya tetap bisa di sini. Ini untuk tahun usaha ada pihak ketiga dan pihak berelasi. Nah, dari 38 jutaan dolar menjadi 32 jutaan dolar yang untuk tahun usaha pihak ketiga. Yang pihak berelasi dia menurun, yang belum jatuh tempo. Ini kalau untuk yang utangnya dia sedikit berkurang nih. Ini ada pound sterling, tapi ini US dollar ini tinggi sekali, 28 jutaan dolar, dari 39 jutaan dolar menjadi 28 jutaan dolar. Menurut kami ya, sebenarnya kalau sebuah perusahaan punya utang dalam bentuk US dollar dalam jumlah banyak, ataupun mata uang asing dalam jumlah banyak, itu agak sedikit berbahaya ya. Dimana kalau dia kursnya itu tiba-tiba anjlok, itu sangat berbahaya. Jadi perusahaan harus pindah-pindah sendiri gimana mengelola resiko. Pendapatan bersih. Nah, ini kita lihat, data dia mengalami penurunan loh. Nah, ini penjualan barangnya ini yang lokal nih dia menurun, yang ekspor dia meningkat. Tapi ekspor meningkat gak gitu banyak sih dengan penanya lokal. Berarti ini perusahaannya dia sekarang ekspornya itu yang lebih meningkat ya, sedangkan lokal itu menurun. Tapi menurut kami ya, kalau industri tekstil, entah gimana kami kurang percaya diri sih dengan industri tekstil saat ini, karena kayaknya dia persaingannya cukup ketat. Tetapi kalau kita lihat di sini perusahaannya ini masih mencetak keuntungan. Ini kayak perusahaan ini masih survive, beban umum dan administrasi. Nah, tapi gajinya bukan juga drastis ya di sini. Baiklah, itu saya kami sekian, terima kasih, saya frustasi. Ini belum, ini kita lihat dulu. Ini kita lihat dulu yang segmen pendapatannya, di mana ini benang nilon 7 jutaan dolar, barang benang ban 100-an jutaan dolar. Ini kalau kita lihat di sini 7,6. Untuk yang benang nilon dia itu penjualnya meningkat sedikit aja, tetapi labanya itu cukup bagus. Sedangkan untuk bahan benang ban dia mau apa gimana pun dia labanya itu agak selisih jauh ya dengan pendapatannya. Berarti benang nilon ini lebih menguntungkan ya
penjualnya. Kalau kami lihat ini brand Nino lebih menguntungkan, walaupun untuk dari penjualnya itu cukup sedikit, tetapi dia presentasinya itu lebih menguntungkan. Maka itu saya katakan, sekian, terima kasih, saya frustasi.